Kalimantan. Bersama Bobby Bos, kita wujudkan Indonesia hijau. Mantap. Ini kita hari ini ada penemuan nih dari Putra Jabar, dari Bogor, yaitu bahan bakar yang bersumber dari limbah pertanian. Betul. Namanya apa? Bobby Bos. Bahan bakar orisinil buatan Indonesia, Bos. Oh gitu. Bahan bakunya dari apa? Ini anggota DPR ini. Tim ini menemukan satu formulasi membuat petani senyum dua kali. Pertama saat panen, kedua pasca panen. Ternyata limbah-limbah itu menjadi bahan baku untuk energi terbarukan, Pak, yang berbasis nabati. Jerami. Jerami. Ini kayak gini nih biasanya kan dibakar tuh. Itu ternyata bahan bakar, Pak. Hasilnya sudah ada uji laboratorium dari Lemigas, Pak. Lemigas itu satu-satunya lab yang di bawah pemerintah yang bisa untuk menguji kualitas bahan bakar untuk kendaraan. Saya bisa dong, misalnya saya bangun pabrik sendiri. Bisa. Pemrosesannya, mesinnya beli. Enggak, jadi kerjasama kita konsepnya. Karena kita mengapresiasi paten. Tidak beli ke pemilik lisain. Jadi kita kerjasama. Mungkin konsepnya Pak Gubernur, misalnya punten secara profesional namanya PT Lembur Pakuan. Nanti kita formulasikan berapa persen sahamnya, kami investasi untuk bangun pabrik dan mesinnya. Oke, boleh dicoba? Iya. Mana nih pakar-pakarnya? Ya, Pak, tim Waktu itu saya diundang untuk hadir, tapi udah repot. Tapi ternyata pas launching viral, kalimat-kalimat netizennya harus selalu berkolaborasi dengan Pak Gubernur. Ini langsung. Kalau di sana kan lihat, kalau di sini praktek. Makanya saya silaturahmi. Oh iya, Pak, hasil uji coba itu RON-nya, Pak, angka oktanya 98,1, Pak. Oke. 1000 hektar itu akan melahirkan berapa ribu liter? 1 hektar 3.000. 1 hektar 3.000 liter. Berarti kalau di sini ada sekitar 1000 hektar sini udah cukup ya? 1000 kali 3.000. Berarti 3 juta. Nanti udah mulai kerja sama Mas. Oh, salaman dah. Oke, kita coba. Oke, engkel 1, 2, 3. Ya, karasana kumaha? Ringan. Mantap kan? Pokoknya Sebelum pakai kumaha? 2 minggu lagi produksi massal. Lembur Pakuan. Beres. Duit banyak, pinjam ke bank. Salaman lagi. Selesai. Dengan Deddy Mulyadi pribadi. Siap. Berkat kecerdasan anak-anak yang punya nasionalisme tuh. Mesin berputar, jerami tertolak. Rakyat sejahtera. Ekonomi berputar. Ya, ekonomi berputar. Bersama Bobby Bos, kita wujudkan Indonesia hijau. Mantap. Halo, assalamualaikum sahabat-sahabat Bobby Bos seluruh Indonesia. Saya dalam kesempatan ini mungkin sedikit memberikan satu inspirasi bahwa sesungguhnya Bobby Bos lahir sebagai energi merah putih untuk rakyat kita, rakyat Indonesia, adalah sebenarnya terinspirasi dari Al-Quran. Tepatnya Quran surat Yasin ayat 80 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara fa idza antum minhu tuqidun. Coba perhatikan. Alladzi ja'ala lakum minas syajaril akhdari nara. Allah itu artinya adalah Allah itu membuat api itu, memberikan api sesungguhnya dari kayu yang warna hijau.
faida antum minhu tuqidun, dan kemudian kamu bisa menyalakan api itu darinya. Jadi ketika kita ditanya dari mana sumber tanaman itu, ya jawabannya sesungguhnya sudah ada dalam Al-Quran, yaitu seluruh tanaman yang hijau. Seluruh tanaman yang hijau yang bisa dijadikan api. Api adalah energi. Jadi sesungguhnya Al-Quran itu sudah memberikan petunjuk yang sangat luar biasa kepada kita. Tinggal kita bagaimana melakukan riset yang cukup mendalam, bagaimana apa tanaman hijau itu, tumbuhan hijau itu yang bisa dijadikan api. Api di sini adalah energi. Jadi ketika saya ditanya dari mana tanaman itu, jawabannya terinspirasi dari Quran surat Yasin ayat 80. Terima kasih. Assalamualaikum. Bobby Boss, energi baru dari tanah sendiri. Di tengah meningkatnya harga bahan bakar dan keresahan masyarakat terhadap ketergantungan energi impor, muncul satu nama baru yang menarik perhatian publik. Bobby Boss, singkatan dari bahan bakar original buatan Indonesia, Bos. Produk ini digadang-gadang sebagai inovasi energi lokal yang bisa mengubah peta perbahan bakaran nasional, bahan bakar organik ramah lingkungan, dan diklaim mampu menyaingi kualitas RON 98. Bobby Boss resmi diluncurkan pada Minggu 2 November 2025 di Bumi Sultan Jonggol, Bogor, Jawa Barat. Peluncuran ini dilakukan oleh PT Inti Sinergi Formula, perusahaan yang digawangi oleh M. Ikhlas Tamrin, sang perintis yang selama hampir 10 tahun meneliti cara memanfaatkan tanaman lokal Indonesia menjadi sumber energi baru. Ikhlas Tamrin menyebut bahan baku Bobby Boss berasal dari tanaman-tanaman yang tumbuh di lahan persawahan Indonesia, tanaman yang mudah dijumpai dan tidak memerlukan penanaman khusus. Dari situ, Bobby Boss lahir sebagai biofuel murni berbasis nabati, hasil dari fermentasi dan proses kimia ramah lingkungan. Produk ini hadir dalam 2 varian, Bobby Boss merah untuk mesin diesel, Bobby Boss putih untuk mesin bensin. Keduanya dihasilkan dari proses pemurnian tanaman bioorganik yang disebut mampu menghasilkan emisi hampir nol. Dalam uji lapangan yang diklaim dilakukan hingga 100 kali, Bobby Boss menunjukkan pembakaran yang lebih bersih dan stabil dibandingkan bahan bakar konvensional. Yang membuat publik heboh adalah tingkat oktannya. Menurut hasil pengujian laboratorium, Bobby Boss memiliki kualitas mendekati RON 98, sekelas dengan bahan bakar premium seperti Pertamax Turbo milik Pertamina. Namun yang paling mengejutkan, harganya hanya sepertiga dari BBM sekelas RON 98. Bukan cuma soal efisiensi. Dalam beberapa uji jalan, kendaraan yang menggunakan Bobby Boss diklaim mampu menempuh jarak lebih jauh dengan suara mesin lebih halus dan suhu ruang bakar lebih stabil. Tak heran masyarakat langsung membicarakannya, dari komunitas otomotif hingga para aktivis lingkungan. Namun di balik sorotan publik itu, pemerintah tetap berhati-hati. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menegaskan bahwa meski Bobby Boss sudah melalui tahap pengujian di Balai Besar Pengujian Minyak dan Gas Bumi, Lemigas, produk ini belum bisa dibeli secara bebas. Pihak Bobby Boss masih berkoordinasi dengan pemerintah untuk melengkapi proses sertifikasi, izin produksi, dan izin distribusi. Artinya, sebelum resmi dipasarkan, Bobby Boss harus melewati sejumlah uji tambahan yang memastikan keamanannya untuk mesin, pengguna, dan lingkungan. Meski demikian, beberapa pihak mulai menunjukkan dukungan. Salah satunya adalah PT Primajasa Perdana Raya Utama yang siap menjadi pengguna perdana Bobby Boss untuk armada bus mereka di wilayah Jawa Barat dan Jabodetabek. Jika uji coba ini berhasil, Bobby Boss bisa menjadi solusi nyata untuk transportasi publik yang lebih hemat dan bersih. Bagi M. Ikhlas Tamrin dan timnya, Bobby Boss bukan sekadar bahan bakar, tetapi simbol kemandirian energi Indonesia. Riset mereka dimulai sejak 2007, berangkat dari keprihatinan atas ketergantungan Indonesia terhadap impor minyak mentah dan fluktuasi harga dunia. Lewat Bobby Boss, mereka ingin membuktikan bahwa energi alternatif bisa lahir dari kebun sendiri, dari tanah sendiri, dan untuk bangsa sendiri. Namun perjalanan Bobby Boss masih panjang, pemerintah menegaskan. Semua inovasi energi baru harus melalui proses hukum dan pengujian yang ketat, bukan untuk menghambat, tapi untuk memastikan keselamatan dan keberlanjutan. Sebab, inovasi besar tanpa pengawasan bisa berisiko bagi masyarakat. Kini, Bobby Boss berdiri di persimpangan. Di satu sisi, harapan besar tentang energi hijau buatan anak negeri. Di sisi lain, tantangan regulasi dan validasi ilmiah yang harus dituntaskan. Apapun hasil akhirnya, Bobby Boss telah membuka satu pintu penting,
bahwa masa depan energi Indonesia tidak harus selalu bergantung pada fosil, dan bahwa inovasi lokal punya daya untuk bersinar asal diberi kesempatan. Bobby Boss mungkin belum resmi dijual di SPBU, tapi idenya sudah menyalakan sesuatu, bukan hanya mesin, tapi semangat percaya diri bahwa energi bangsa bisa lahir dari tangan rakyatnya sendiri.